Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kajian strategis masyarakat global, Ibu Erlin Nurifah, S.Sos, MA, PhD, dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Budi, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas. Baik, tentunya kita semua pernah mendengar kata global warming yang sudah tidak asing bagi kita semua dan kita sering melihatnya di berbagai media sosial. Permasalahan global atau global warming merupakan masalah serius yang sedang mengancam bumi kita saat ini. Salah satu akibat permasalahan adalah rusaknya lapisan ozon dan perubahan iklim yang tidak menentu, seperti yang kita katakan tadi. Ozon, apa sih itu ozon? Ozon adalah lapisan mantel bumi yang berfungsi melindungi bumi beserta isinya dari sinar ultraviolet atau sinar UV secara langsung. Bisa kita bayangkan jika tidak ada lagi lapisan ozon, maka tidak ada lagi yang melindungi bumi, dan maka tidak akan ada lagi siklus kehidupan. Bisa kita bilang disitulah terjadinya kiamat. Pernahkah kita semua memikirkan bagaimana keadaan ozon saat ini? Menurut penelitian para ilmuwan dunia, lapisan ozon telah mengalami penipisan dari tahun ke tahun hingga saat ini. Bahkan katanya saat ini sudah ada lubang ozon di daerah Arizona. Lubang ozon ini terbentuk karena adanya dampak dari pemanasan global atau yang kita sebut global warming, efek rumah kaca, dan lainnya. Bila ada ozon, kita akan terlindungi. Namun, bila ada lubang ozon, berarti disitulah sinar UV memancarkan sinarnya secara langsung tanpa adanya penyaringan, yaitu lapisan ozon itu sendiri. Semua makhluk hidup di bumi tidak akan mampu bersentuhan langsung dengan sinar UV. Cahaya matahari yang kita rasakan atau kita terima setiap hari sudah merupakan hasil penyaringan dari ozon. Dan di situ kita masih merasakan kepanasan. Bayangkan jika tidak ada lagi lapisan ozon. Perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global sudah banyak dirasakan seperti saat ini. Beberapa daerah di Indonesia telah mengalami curah hujan yang sangat rendah sehingga terjadi krisis air atau bisa disebut kekeringan. Sedangkan di daerah lainnya malah curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan banjir dan longsor. Mari kita katakan stop kepada global warming dan jadilah sahabat bumi. Ibu dosen pengampu kajian strategis masyarakat global yang saya hormati dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Global warming adalah suatu sejarah terburuk yang dialami oleh bumi sejak terbentuknya hingga saat ini. Global warming dapat berdampak terhadap seluruh kehidupan di muka bumi ini, baik itu manusia, hewan, hingga pada tumbuhan. Bahkan, global warming lah yang menyebabkan krisis iklim yang sekarang sedang kita rasakan seperti saat ini. Celakanya, negara kita tercinta, yaitu Indonesia, sempat menduduki urutan ketiga penyumbang emisi gas CO2 terbesar setelah negara Amerika Serikat dan China. Benar-benar telah mencoreng muka Indonesia, bukan? Bukan dari industri, melainkan pembakaran hutan yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 hingga saat ini. Selain itu, gas CO2 merupakan hasil buangan dari pembakaran bahan bakar dari mesin kendaraan bermotor. Di Indonesia, jarang sekali masyarakatnya yang memanfaatkan kendaraan umum. Namun, semua sudah lanjut menjadikan kita sebagai makhluk hidup ataupun manusia
mau berbuat apa lagi. Namun, menurut saya, saat ini yang bisa kita lakukan adalah mencari solusi, bukannya saling menyalahkan, agar pemanasan global dapat diperlambat. Karena sepertinya yang pernah saya dengar atau pernah saya baca bahwa pemanasan global akan tetap terjadi. Kalau untuk saya sendiri, peran kita sebagai makhluk berakal yang dapat kita berikan untuk upaya pengurangan emisi gas CO2 di alam adalah merubah pola kehidupan kita dengan cara yang mudah dan tentu saja asli dan tidak terlalu muluk-muluk. Misalnya, yang pertama, berhemat energi, seperti dalam penggunaan bahan bakar minyak, penggunaan listrik. Kurangilah menggunakan alat elektronik kalau tidak dibutuhkan atau tidak sedang dibutuhkan. Yang kedua, menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Kalau hanya dekat, tidak perlu menggunakan motor atau mobil. Apabila memang macet, bisa menggunakan kendaraan umum. Yang ketiga, mengurangi pembakaran, misalnya pembakaran sampah ataupun pembakaran hutan. Yang keempat, tentunya penanaman kembali atau penghijauan hutan. Yang kelima, hindari penggunaan barang secara mubazir. Lakukan 3R: reuse, reduce, recycle. Yang keenam, untuk ekosistem laut, hindari perusakan karang dan pencarian ikan dengan merusak. Contohnya dengan menggunakan bom dynamit ataupun semacamnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.